Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita tepat berada pada malam yang ke-17 Ramadan 1441 Hijriah. Malam ini adalah malam yang spesial. Setiap bulan Ramadan maka akan hadir di antara kita, akan hadir kepada kita malam kemuliaan. Salah satu malam yang dimuliakan Allah dalam bulan Ramadan itu adalah malam yang ke-17, di mana malam ini banyak para ulama berpendapat bahwa malam ke-17 itu terjadi nuzulul Quran, terjadinya diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara Al-Quranul Karim, maka di saat itu pula kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Faktor yang paling utama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faktor yang paling utama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi bulan-bulan yang mulia, wabil khusus pada bulan Ramadan, dan bagi malam-malam yang mulia, wabil khusus malam Lailatul Qadar, adalah faktornya Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Al-Quranul Karim, bila mana makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk yang ada di langit, itu kemudian kalau disandarkan kepada Al-Quranul Karim, maka makhluk tersebut akan menjadi mulia karena bersandar kepada Al-Quranul Karim. Hakikatnya hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh malaikat Allah itu sesungguhnya sama saja derajatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang menjadi pimpinan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yakni malaikatul Jibril alaihissalam,
Itu dikarenakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayakan Al-Quranul Karim diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada hakikatnya seluruh nabi dan rasul itu sama saja derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menjadi nabi dan menjadi rasul yang paling mulia, menjadi imamul anbiya, imam daripada para nabi dan rasul yang lainnya? Itu satu, dikarenakan Al-Quranul Karim dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bulan-bulan di dalam satu tahun. Itu sama saja derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sudah mengatakan dari 12 bulan yang Allah ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi, sesungguhnya ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba datang bulan Ramadan melebihi kemuliaan bulan-bulan yang lain, bahkan melebihi kemuliaan daripada bulan-bulan haram yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu dikarenakan karena satu alasannya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Satu alasannya karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya sesungguhnya sama saja di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hari, seluruh malam dalam satu tahun itu sesungguhnya sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa tiba-tiba datang satu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita semua bahwa malam ini menjadi malam yang paling baik, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada umur kita hari ini, umur manusia yang Rasulullah SAW katakan umur umatku baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, tiba-tiba menjadi malam yang paling mulia, bahkan setara dengan 83 tahun, kurang lebih 83 sampai dengan 84 tahun. Itu karena kenapa? Satu alasannya, karena pada malam itu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kemudian hakikatnya sama saja. Seluruh umat, mulai daripada umatnya baginda Sayyidina Nabi Adam alaihi salam sampai kemudian umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya sama saja derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kuntum khaira ummah, kalian umat yang lahir pada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuntum khairu ummah, adalah kalian terbaik daripada di antara umat-umat yang lain.
Kenapa menjadi umat yang terbaik, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kebaikan, kemuliaan daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cemburu, membuat menjadikan para nabi-nabi terdahulu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya gelar kenabiannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta ganti supaya dijadikannya sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi begitu mulia? Satu alasannya karena Al-Qur'anul Karim turun di zamannya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang hari ini ada Al-Qur'anul Karim di dalam hatinya, siapa yang lisannya terus membaca Al-Qur'anul Karim, siapa yang di dalam pikirannya ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang diingatnya, siapa yang hari ini hidup bersama Al-Qur'anul Karim, demi Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keistimewaan kepada orang itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran, siapa yang mau membaca Al-Quran, siapa yang mau mempelajari Al-Quranul Karim, siapa yang mau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Inilah orang yang terbaik karena Al-Quranul Karim. Bahkan jangankan makhluk yang hidup, makhluk yang tidak hidup pun atau makhluk yang mati pun, benda mati pun, ketika Al-Quran disandarkan, ketika makhluk itu disandarkan kepada Al-Quranul Karim, ketika benda itu ditaruh Al-Quranul Karim di atasnya, maka mulia itu benda mati. Meja yang kita pakai untuk duduk, bangku yang kita pakai untuk duduk, ketika ada Al-Quranul Karim di atasnya, maka tidak berani kita duduki meja tersebut, tidak berani kita duduki kursi bangku tersebut, karena ada Al-Quranul Karim. Disinilah kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat rasanya ketika kita hari ini belum membaca Al-Quran, belum mempelajari Al-Quran, belum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Maka mari kita memulainya untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, untuk mengamalkan nilai-nilai daripada Al-Quranul Karim. Sungguh merugi orang-orang yang hari ini tidak ada Al-Quran di dalam hatinya. Sungguh merugi orang-orang yang bila mana kita hari ini belum mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quranul Karim, belum memperkenalkan kepada mereka, generasi kita, akan Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mari kita sama-sama hidup mulia dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muliakan guru-guru kita yang mengajarkan kita huruf per huruf daripada Al-Quranul Karim, yang memperkenalkan kepada kita Al-Quranul Karim, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum video ini ditutup, saya mengajak kepada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan ulama-ulama Al-Quranul Karim, khususnya di Bima,
banyak ulama-ulama Al-Quranul Karim, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita semuanya. Katakan ada guru kami di sana, Kiai Haji Romli bin Ahmad. Beliau adalah guru Al-Quranul Karim. Beliau adalah ulama Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allah merahmati beliau, Allah memuliakan beliau bersama Al-Quranul Karim. Juga kepada anak-anak turunannya, keluarga beliau, mudah-mudahan dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, di sana ada ulama kita, Tuan Guru Haji Abu Bakar Husain. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau di tempatnya di sana. Paling puncaknya, kita punya ulama besar, ulama dunia karena Al-Quranul Karim. Beliau terkenal di dunia maupun di langit oleh Al-Quranul Karim. Di sana ada ulama kita, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Putra beliau Syekh Mansur, dan cucu beliau Syekh Mahdali bin Syekh Mansur bin Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Inilah leluhur kita, inilah ulama-ulama kita yang mengajarkan kita, yang menyampaikan kepada kita Al-Quranul Karim, sehingga hari ini di dada kita, di hati kita hidup huruf-huruf Al-Quranul Karim, mengingat Al-Quranul Karim. Kita bacakan Fatihah untuk mereka-mereka, untuk beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga-keluarga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, guru-guru beliau pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan juga kita semua yang mendengarkan ini termasuk daripada ahli-ahli Al-Quranul Karim, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia yang bisa, yang mampu, yang mau belajar Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, dan mengamalkan nilai-nilai daripada Al-Quranul Karim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mudah-mudahan pesan singkat ini, video singkat ini, kultum singkat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggugah jiwa kita, ruh kita, agar supaya terus kita belajar, membaca dan mengamalkan pesan-pesan daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang hidup dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakannya, Al-Quran akan mencukupi kebutuhan hidupnya, dan Al-Quran akan menjadikan dia sebagai orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.